Oke. Selamat malam teman-teman pendengar yang setia. Wis, padahal baru sekali rekaman. Oke, kali ini kita dari MNB nih. Kita akan ngobrol-ngobrol santuy nih. Ngobrol-ngobrol tentang apa nih, Bu? Oh, Mbok sih. Sorry. Siapa ya? Larasati maksudku, yang cewek tapi kayak cowok. Oke. Ngobrol tentang apa nih, Laras? Bebas aja, bebas. Bebas ya? Bebas. Kita mah nggak terpaku ya. Yang penting kita nih kayak kalian nongkrong-nongkrong aja, ngobrol seru-seru gitu loh. Nah, kebetulan nih untuk menemani kita ya, Bu, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya ini kira-kira ya? Ayo. Ini orangnya tuh seorang pujangga, seorang yang menginspirasi teman-teman untuk berkarya dalam bidang puisi. Ini orangnya kayak wis udah terbang tinggi ya. Langsung. Jadi kita kedatangan Rashid Istira. Wis. Wah. Selamat malam, Mas. Malam. Terima kasih sekali, sebuah kehormatan bagi saya dihadirkan di acara maha besar lah dari MNB ya. Udah maha besar loh. Wah. Oh. Ini sanjungannya terlalu over nih, hiperbola banget nih. Aduh, ya. Oke, kali ini sebenarnya Mas, dari kita tuh Iya. ngobrol santai aja sih terkait rindu. Siap. Rindu ini. Kira-kira rindu itu apa sih, Mas? Menurutmu, Mas? Rindu itu apa? Aduh, dasar banget ya. Kalau rindu, kalau teman-teman semua cek di KBBI itu berkaitan dengan kangen. Entah itu kangen ketemu orang atau kangen terhadap suatu benda juga boleh. Nah, dasarnya itu rindu itu seperti itu. Jadi bisa kangen terhadap apa itu bisa disebut rindu. Ya, seperti itu aja sebatasan rindu. Kalau rindu kan beda-beda ya perspektif. Tapi menurutku rindu itu tergantung momentum sih, Mas. Kalau menurutku sekarang, Ya, rindu itu bukan hal yang bikin kita bahagia gitu loh. betul. Tapi menurutku bisa menyakitkan. Waduh, kayak gimana tuh? Semisal gini, kita tuh merindukan sesosok dan tapi kita yang rindu hanya kita aja gitu loh. Sedangkan sosok ini tuh nggak rindu. Itu menurutku kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Oh, kamu pengalamanmu pribadi. Wah, banyak banget aku udah beberapa orang tuh aku selalu bertepuk sebelah tangan. Hal-hal seperti itu memang menarik. Itu kalau saya menurut saya yang udah sekitar 2 tahun lebih punya platform untuk menerima curhatan, ya teman-teman bisa cek Teman Rindu. Sedikit promote nggak Oh apa-apa iya ya? benar, teman-teman ya jangan lupa. Ini kakak tingkat kita butuh bantuan skripsi. Waduh. Butuh bantuan skripsi ya. Ini Teman Rindu ini. Jadi menurutku solutif sih kalau teman-teman ini punya apalagi tentang perasaan cinta atau mungkin sebuah hubungan kepada orang lain yang nggak harus lawan jenis, bisa konsultasi ke sama jenis lupa. Mungkin bisa nih curhat ke Teman Rindu. Dan katanya ini ya Mas, dari teman-teman psikologi juga ya, banyak ya? Iya, mulai tahun ini saya reorganisasi Teman Rindu, membentuk tim secara lebih profesional. Di situ ada tim ilustrator, ada tim desainer, ada tim writer, content creator, dan marketing dan lain-lain. Dan memang karena startup ini saya pivot ini istilah kayak semacam remake dengan konsep yang baru. Tahun ini lebih fokus kita ke psikologi. Namanya tagline-nya adalah media katarsis gitu. Media katarsis itu apa? Katarsis itu kamu tuh melakukan apapun itu intinya membuat kamu lega. Nah, salah satunya cara katarsis kan dengan bercerita. Nah, di situ selain Teman Rindu itu hadir untuk memberi atau mengedukasi tentang psikologi, juga sebagai media katarsis, tempat orang berbagi cerita. Nah, itu menarik kan? Mungkin bagi teman-teman nih
yang introvert lah, Iya. yang lagi trending yang Malu-malu. yang malu-malu, mungkin aku tidak bisa menyampaikan ke teman-teman, takut tersebar ya kan. Ya, takut trust issues gitu loh. Nah itu monggo langsung aja cek teman rindu, itu mungkin nanti bisa melegakan hati Ya, teman-teman ada semua. di Instagram juga, ada di Twitter juga. Mungkin enaknya kita kasih testimoni nih. Waduh, Wah, dari Larasati Iya, apa? di sini ada, Gimana nih? Adakah curhatan gitu kan? Yang terselip gimana lo? iya iya. Iya. Mungkin dimulai Fadli dulu aja ya, karena Dari aku. benar-benar relate. Wah, kalau aku mungkin kalau dari aku ya Mas. Ini mungkin dari aku tuh tipikal orang yang kurang pede gitu. Kurang pede mungkin dalam mendekati seorang wanita gitu. Tapi kok pakai mungkin ya? Karena aku ya seneng lanang. Oke, kita dulu. Iya. Kita nggak pakai mungkin. Aku tuh nggak pede Mas. Dalam artian ketika aku mendekati seorang wanita, aku tuh selalu terbayang-bayang sisi negatifku, kayak aku ki kurang ganteng, Oh, aku tuh kurang cakep kurang gitu. putih. Enggak boleh. Nggak apa-apa, ini emang relate sama saya. Black Lives Iya, iya. Matter Kelihatan ya. gitu. Mungkin apakah aku kurang, wah aku ki kurang bondo kan, ada tuh wanita kan benar-benar. kadang bisa tuh lihat bondo, meski rupamu kayak berubah nih kan, duit kaya Waduh. mesti kan bisa deketi. Itu gimana Mas menghadapi krisis kepercayaan diri? Iya, menarik. Aku bilang hal-hal seperti itu menarik karena memang kenapa menarik? Aku pikir itu masalah yang dialami banyak orang, masalah trust issue atau lebih ke insecurean seperti itu ya. Merasa tidak pede itu namanya insecurean. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu ada baiknya, ada nggak baiknya. Semua hal punya dua sisi, seperti mata koin kan gitu. Insecure pun sama, ada dua hal, ada hal baik, ada hal negatifnya. Nah, hal baik dulu kita lihat nih, hal baik. Hal baik tentu ketika orang itu merasa nggak pede terhadap sesuatu, secara nggak langsung orang itu melakukan introspeksi diri pada dirinya sendiri. Aku ini kurang apa sih, aku ini kurang apa, dan kemudian biasanya lanjut ke aku harus berubah. Itu bagus. Untuk proses itu bagus. Nah, itu sisi positif ya. Sisi negatifnya tentu itu terkadang menghambat kita untuk melangkah, seperti tadi ini kasus mendekati cewek. Ini aku pikir memang sangat menghambat gitu loh. Bahkan kalau versi ekstrimnya tuh orang suka cewek suka lawan jenisnya, terus nggak berani melangkah. Ada nih orang, wetonnya beda. Oh iya, kita tuh terkadang ketat. Ya, itu terkadang tuh aku mikir aneh banget gitu loh. Terkadang ada gara-gara weton beda terus nggak jadi deketin. Ada yang lebih parah karena resus beda, resus golongan darah beda. Itu tapi sebenarnya ada pentingnya juga loh. Iya. Beda Iya, resus, benar. besar kemungkinan anaknya cacat. Iya. Itu secara biologis seperti itu. Nah, kembali lagi, caranya gimana? Caranya kamu nggak usah mikir terlalu banyak hal. Kalau misal kamu mikirnya sederhana aja, aku suka dia, aku ada perasaan sama dia, kejar aja. Nah, sekarang orang seperti apa yang nggak punya kekurangan? Bener juga sih. Kan seperti itu. Masalah kurang ganteng, kurang apa? Lah itu orisinilnya seperti itu ya. Iya. Tidak bermaksud offense, tapi maksudnya semua orang punya kekurangan seperti itu loh. Benar. Iya kan? Benar. Ya, saya kalau misal mau melihat saya kurangnya apa, saya badan kurang ideal, katakanlah seperti itu. Berlebihan berat badan nih, bisa jadi seperti itu. Tapi kemudian saya sangat pede gitu loh. Saya menyadari di diri saya ada value yang lebih. Nah, menyadari value yang ada di diri sendiri itu juga hal penting. Nah, gimana tuh Mas caranya? Aku kayak kesusahan gitu loh. Temukan gitu loh, cari kamu misal aku kasih contoh aku sendiri. Mungkin aku bilang aku nggak ganteng, badanku nggak ideal, tapi di sisi lain aku percaya diri, aku pandai merangkai kata-kata, aku bisa nulis, dan hal-hal seperti itu biasa kan kebawa ke keahlian linguistik itu untuk cacicus ke cewek itu mudah gitu loh ya. Nah, hal-hal seperti itu gitu loh ya. Kalau misal Mas Fadil sendiri itu kan bisa dicari kelebihannya apa kan gitu.
berwibawa kah, Waduh mas, badannya besar kah, setahu tuh kelebihanku tuh satu kelebihan. apa nggak punya Kelebihan berat kekurangan badan. oh iya iya Bukan, iya iya bukan iya itu. iya. Bener. Wah agak berat ini ya. Seperti itu. Itu mas, itu mungkin saking kayak mungkin saya tuh agak minder ya sama orang cantik kan. Stigmanya orang cantik itu ini ya mas, semakin cantik wanita semakin banyak saingan. Iya toh, bener nggak? Kalau kayak Betul gitu? betul. Nah, di situ kadang aku tuh selalu berpikiran, wah kayak membandingkan diriku dengan yang mendekati si wanita ini loh. Kadang kayak wah ini mungkin Sainganmu berarti. saingannya kayak wah ini kayaknya cocok ini dah ketimbang aku yang aku kurangnya kayak gini gitu loh. Kadang itu yang buat aku tuh selalu aku menyerah. Berarti sifat kompetitifnya adalah. Jadi di situ ada hal baik dan hal negatif juga, gitu. Ketika apa ya merasa memperhatikan lawannya, misal rival lah, kalau deketin cewek ada rival A B C D. Hal baiknya adalah kamu ngerti rivalmu seberapa kemampuannya dan kamu bisa punya semangat untuk melebihi itu. Tapi terus kemudian kalau dari sisi aku pribadi, negatifnya adalah kamu jadi nggak pure untuk mengeluarkan apa yang kamu punya. Kamu lebih terpatok untuk harus menang dari si rival. Padahal sebenarnya kalau misal dari aku pribadi, aku lebih condong ke persetan punya rival atau enggak. Oke. Persetan, karena memang itu menunjukkan pas atau enggak yang kita kejar. Misal aku cowok terus yang tak kejar cewek, jelas lah seperti itu. Emang mau ngejar apa mas? Waduh. Nah, itu kan maksudnya biar jelas gitu loh. Kalau misal aku nggak terpatok sama rivalku, aku mengeluarkan apa yang aku punya, terus kemudian si cewek lebih memilih rivalku. Ya, itu oke. Berarti kan memang nggak kompetensi yang aku punya tuh nggak cocok buat dia, nggak memenuhi standar dia. Jadi kan semacam seleksi alam kan gitu. Aku lebih suka seperti itu. Dan bahkan ketika ini aku sekarang udah punya pacar selama 4 tahun. Ada satu hal yang aku pengen terjadi gitu ya, adalah punya rival. Itu mungkin aneh ya, di telinga kalian mungkin aneh. Karena memang aku pribadi pun aku menyadari bahwa aku ini terlalu overpride. Terlalu pride itu apa? Pride. Harga bangga, betul, bangga. Terlalu pride. Aku merasa aku bisa menang terhadap rival apapun. Nah, hal-hal seperti itu memang nggak baik. Tapi memang aku merindukan untuk berkompetisi, katakanlah berperang kan gitu. Maksudku gini, apa yang aku punya sekarang, apakah memang cukup kuat untuk mempertahankan pasanganku kan gitu. Katakanlah misal memang ada rival gitu ya, terus aku sama sekali nggak ngelihat rival itu. Aku mau tetap mengeluarkan apa yang aku punya. Ketika memang pasanganku kemudian lebih memilih rivalku itu, ya wes, it's okay gitu. Ya wes. Iya gitu. Tapi kan pertanyaanku, orang tuanya milih siapa kan gitu aja. Kan gitu aja. Benar. Kan gitu aja. Itu kan kartu as loh gitu. Kalau di sini tuh memang pengaruh orang tua tuh sangat berarti buat ya. Iya, kita nggak bisa memungkiri di lingkungan di sini, kita di Solo, di lingkungan Jawa, orang-orang tua Jawa itu kebanyakan seperti itu. Sepengalaman saya loh ya, banyak orang tua Jawa itu sangat memperhatikan mikro ekspresi dari calon menantunya, dari senyumnya. Oh gitu ya. Iya, kalau saya menangkap ya, cara menaklukkan ya calon mertua orang Jawa itu senyum. Maksudnya ya gimanapun bentuk wajahmu, berilah senyum yang memberi kepercayaan, yang meyakinkan gitu. Karena suatu hari nanti mereka berdua, calon mertua itu akan melepaskan anaknya ke pelukan Anda. Berarti kan intinya nomor satunya adalah gimana caranya meyakinkan orang tua kan gitu. Gitu aja. Kalau orang tua aja, pengalaman saya seperti itu. Nggak perlu untuk bibit bobot bebet zaman sekarang belum. Udah nggak terlalu ada lah bibit bobot bebet itu. Gitu. Karena kita sekarang bukan Siti Nurbaya ya. Bukan Siti Nurbaya, bukan dong. Wah, saya merasa lega gitu kan ya. Hati sama teman rindu. Mas nanti bisa lah ya, nanti bayar berapa gitu ya. Langsung WC aja ya.
Saya merasa lega banget nih. Wah, udah curhat sama teman rindu. Ada sedikit cahaya ya dia. Nah ya, solutif gitu loh. Iya. Mungkin itu benar. Kita harus mencari sisi positif dari diri kita sendiri. Jangan terlalu memikirkan sisi negatif kita. Karena kalau kita terlalu memikirkan sisi negatif kita, ya kita akan jadi minder. Karena kita tidak bisa menimbulkan sisi positif dari kita sendiri. Betul. Wah, jadi terlegakan sekarang. Apalagi kalau misal Emang hebat Anda semua teman-teman semua nanti langsung DM teman rindu yang nanganin akan ini oleh anak psikologi langsung. Gitu ya. Anak psikologi yang menurut saya udah berkompeten, maksudnya itu berkompeten itu semester akhir. Yang hampir sarjana, maksudnya kan sudah magang, punya banyak ilmu psikologi lah. Insya Allah terpercaya dan lebih konkret daripada saya yang bukan siapa-siapa kan gitu. Gitu dong, merendah. Rendah Dulu untuk keropen. iya. Canda. Tapi benar loh, kalau sekarang tuh biasanya ya mas, kalau lulusan S1 bayar ya mas, kalau kita ke psikolog gitu. Ya, rata-rata sekali konsul itu 200 sampai 300. Nah tuh, 200 sampai 300. Kesempatan yang sangat berguna banget. Apalagi ya, apalagi gratis konsul loh. misalnya nih teman-teman nih punya mental disorder apa gimana kan bisa ya mas, Iya. dibenarin. Aji mumpung nih ada teman rindu, gratis, nggak pakai bayar. Ya, harapannya pun saya juga ada plan, insya Allah kalau lancar suatu saat nanti teman itu akan menggandeng psikolog beneran. Wah, Jadi itu Amin. keren. lebih profesional lah katakanlah. Nah, yang psikolog beneran memang nanti fiturnya mungkin freemium ya, kalau misal belum belajar kewirausahaan, freemium adalah pertamanya free, nanti lambat laun bayar. Sistemnya kayak Zoom ya. Iya, kayak Pertama itu. free baru emang ini pemasarannya masuk. Pemasarannya masuk. Oke. Ngomongin tentang rindu nih. Mungkin dari kamu, Mbok. Kan aku udah rindu itu menyakitkan kalau saat ini. Seperti yang tak bilang. Seperti yang tak bilang tadi loh. Rindu itu momentumnya sendiri-sendiri. Nah, menurutmu sekarang tuh dengan keadaanmu yang sekarang ini, rindu itu seperti apa? Untuk saat ini aku nggak ngerasain rindu lagi, nggak ngerasain momen-momen itu. Tapi aku mau tanya mas, Boleh. rindu itu ke siapa aja kan nggak salah kan? Nggak salah. Orang juga nggak salah kan? Nggak masalah. Waduh, aku. Gini. Soalnya gini ya, aku menangkap rindu itu karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, seperti kita senang, kita marah, kita sedih, itu adalah respon alami tubuh kita terhadap sesuatu peristiwa. Misal ada berita duka terus kita merasa duka, merasa sedih, itu kan kita nggak bisa ngontrol, itu datang dengan sendirinya. Pun kita nggak bisa mengontrol kita kangen siapa dan kapan, bagaimana, kita nggak bisa ngontrol itu. Contoh ini, misal katakanlah kita udah nikah nih, terus tiba-tiba aku udah nikah, tiba-tiba aku kangen sama mantanku. Lah, itu nggak salah. Tapi yang menjadi salah apa? Terus kalau aku udah nikah, aku kangen mantanku, terus kemudian aku ngechat mantanku, terus ngajak ketemuan. Oh, itu salah ya? Salahnya di situ. Salah ya? Salahnya di situ. Seperti pisau itu nggak salah, tapi akan menjadi salah orang nusuk pakai pisau. Yang salah orangnya gitu loh, bukan pisaunya kan gitu. Iya kan? Ini mikrofon nih. Kalau mikrofon ini tak buat untuk notok kepala kamu, yang salah akunya bukan mikrofonnya, kan seperti itu. Lah, seperti itu loh. Aku kangen orang, misal aku udah pacaran ya, aku kangen orang, itu nggak masalah. Tapi kalau misal aku kemudian ambil HP terus ngechat, "Hei, aku kangen kamu, yuk kapan kita ketemu," itu salah. Tapi kalau yang ngechat itu orangnya yang udah punya pacar tuh. Lah, itu tergantung penyikapan kita, tergantung prinsip pribadi masing-masing ya toh. Sangat pribadi kalau ini. Betul. Ya, semua ada resikonya lah ya, kita bermain manajemen resiko. Ketahuan aja sih. Ya, itu prinsip masing-masing lah ya. Saya nggak berani ngomong banyak ya. Tapi aku mau tanya, Mbok, sebagai seorang cewek nih, semisal nih mantan tiba-tiba ngechat kamu jadi baper lagi nggak? Enggak Enggak ya? lah, kalau aku udah enggak. Oh gitu, beneran nih?
Bener lah. Karena aku tuh mau terpikirkan seperti itu gitu loh. Saking lowongnya aku nih udah 6 bulan nggak ada siapa-siapa gitu. Ini Fadil mau promote dirinya sendiri yang mau cari-cari pacar. Mungkin teman-teman yang ada tertarik dengan saya, idenya bisa pantengin ya idenya Fadil_Basit. Langsung banget. Nah aku dino sing stok ini malah lanang. Tuh repot iki aku. Ya, nek misal aku ngerti sedikit banyak ceritanya Basit ya Mas Fadil ini. Oh siap. Kalau memang gini, kalau di pikiranku ya apa prinsipku sendiri ya, kalau misal pacaran, ya itu tergantung apa ya, belum seklek nikah lah maksudku. Aku tidak bermaksud jelek, nggak bermaksud jelek, tapi memang nggak seklek nikah, belum sesakral nikah. Itu tergantung pribadi masing-masing lah. Misal Mas Fadil Basit ini katakanlah kasih contoh barangkali ya, ngepasi gitu toh, bertepuk sebelah tangan kan gitu. Wah lagi yang ngepasi Mas. Ngepasi. Kebetulan banget. Kebetulan aku cuma menebak-nebak loh ya ini. Kebetulan pas ya. Itu enggak masalah. Walaupun katakanlah cewek incerannya Mas Fadil ini terus kemudian memilih cowok lainnya, kebetulan aku menebak-nebak aja nih ya. Aku bikin contoh kasus aja nih. Cenayang. Bisa nebak pikiranku. Kalau Mas Fadil masih mengusahakan dia, itu oke. Tergantung ceweknya. Karena katakanlah masalah ini sedikit menyinggung apa ya, masa hubungan sedikit menyinggung cinta. Cinta itu mempersembahkan. Jadi ketika misal nih aku belum nikah, terus ada cewek yang aku taksir dia udah nikah. Ketika aku udah ngomong aku cinta dia, itu juga tidak membatasi cintaku, cuman dalam bentuk-bentuk yang sewajarnya. Karena gitu. Misal aku jadi guru nih, besok jadi guru SD, terus katakanlah anaknya cewek yang aku sukai di kelasku. Ya bentuk cintaku adalah ngerawat anaknya dia, kan karena gitu. Nggak secara langsung tapi itu bentuk cintaku. Seperti Mas Fadil katakanlah si cewek si doi ini jalan sama cowok lain gitu ya. Ini aku ngasih contoh aja. Kalau kebetulan sama, mohon maaf. Tapi contohnya sangat relate. Sangat relate dengan saya. Ya. Hal-hal seperti itu jangan membatasi sikap-sikap baik Mas Fadil kepada si doi. Jangan dendam lah, katakanlah jangan dendam lah. Kan gitu. Kan banyak orang sekarang tuh disakiti dalam tanda petik, terus kemudian itu mempengaruhi sikap dia gitu kan. Kayak ada statement gini, I treat you the way you treat me. Yes. Itu sih. Padahal sebenarnya jangan seperti itu. Jangan dong. Harusnya I treat you the way I want to treat you. Jadi terlepas benar-benar nggak ada hubungan, kamu nge-treat aku kayak gimana, aku nge-treat kamu kayak gini ya gara-gara aku pengen gitu lah. Ya ini gitu. Sungguh-sungguh cocok ya dengan aku nggak tahu loh ini Mas Ocit nih EKE ownernya teman Rindu ini kok kayak ya mengerti isi hati gitu loh. Waduh. Cocok banget loh ini menurutku jadi temen curhat gitu loh. Ya bisa langsung dikontak lah ya dia. Ya. Tapi gimana Mbak menurutmu Mbak tentang hal itu? Apa? Kamu bisa nih, aku tuh ini terkadang ya takut. Jadi gini Mas, aku tuh sudah ya mendekati beberapa wanita gitu. Tapi responnya tuh nggak pas gitu loh Mas. Mungkin aku tuh terlalu banyak berpikir, apakah ini memang orang itu mengkode bahwa mungkin kita jangan terlalu dekat dulu atau gimana itu, aku bingung kadang gitu. Kalau ngechatnya lama, misalnya rentang waktu 2 atau 3 jam, itu gimana itu Mas? Maksudnya Ini mendekati hal dasar dalam sebuah hubungan ya. nah, gimana? Adalah tentang kepamrihan gitu ya, kepamrihan. Kenapa saya sebut kepamrihan? Karena banyak orang gini belum terlalu paham penggolongan gini. Kalau orang tuh sering bingung, tak tanyain apa beda sayang dengan cinta, kan gitu. Mungkin kalau misal aku tanya apa beda kagum dengan sayang, itu orang udah jawab kagum ya. Aku kayak ngefans ke Michael Jackson gitu kan, ngefans saja karena aku suka sesuatu dari diri dia. Nah terkadang sering dan banyak orang bingung beda sayang dengan cinta. Kamu Mbok ini tahu nggak beda sayang dengan cinta?
nggak tahu. Jelas gitu. Jelas. Ya, gitu. Nah, ini tak kasih tahu. Beda sayang dan cinta tuh gini. Sayang masih memiliki alasan gitu. Kenapa? Jadi misal aku sayang kamu, Mbok. Iya. Aku masih bisa menyebutkan aku sayang kamu karena misal kamu baik ke aku. Tapi ketika aku mulai berani bilang aku cinta kamu, aku nggak bisa nemuin alasan itu. Ketika kamu tanya ke aku, Mas, kamu cinta aku kenapa? Aku nggak bisa jawab. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku cinta kamu aja. Betul banget. Kayak aku melakukan ini karena aku sayang kamu. Kalau cinta, aku cinta kamu, maka aku melakukan ini. Oh. Dapat perbedaannya nggak? Iya, tahu. Di situ. Ah. Lah, balik ke yang ditanya ke Mas Fadil tadi. Dia tentang kepamrihan. Orang terus kemudian boleh, aku tidak menyalahkan orang-orang yang kemudian dalam tanda petik sebar jala untuk nyari pasangan. Nggak masalah. Tapi kemudian pahamilah linguistik dasar. Gitu. Ketika kita deketin cewek misalnya, itu apa yang kita cari? Kasih sayang. Itu pamrih, katakanlah itu pamrih. Aku bilang itu pamrih. Saya kurang teredukatif. Itu pamrih. Maksudnya tadi Mas Fadil tanya, aku udah cecetan lama, terus kemudian kok responnya nggak sesuai apa yang aku harapkan. Itu kan pamrih, iya kan? Iya. Kamu mengharapkan sesuatu feedback dari dia, benar. iya kan? Dapat ya. Padahal seharusnya nggak seperti itu. Idealnya, aku bilang di sini kita membahas sesuatu yang ideal lah. Iya. Ketika Mas Fadil ini apa ya, katakanlah nyari pasangan, aku sih saran cari pasangan yang benar-benar kamu cintai. Biar apa? Biar nggak pamrih gitu loh. Karena cinta itu adalah bentuk verbal, aktif, mencintai, memberi, gitu ya. Bukan meminta balik. Karena orang pun terjebak di konsepsi give and take. Nah, Give and take. Orang sering mikir gini, aku ngasih kamu 10 gitu. Orang masih sering itu mikir dia ngasih aku seberapa ya. Iya. Itu sampai pusing pun nggak bakal solutif gitu loh. Seharusnya coba deh kita membayangkan ketika banyak masyarakat itu dibalik pola pikirnya. Pusinglah ketika aku dikasih apa, aku pusing untuk ngasih balik apa gitu loh. Iya kan, dapat poinnya ya. Dapat. Seperti itu loh. Nah, hal-hal dalam hubungan itu kan yang apa ya? Ketika dasarnya belum dapat, belum paham, takutnya mempengaruhi penyikapan. Kayak misalnya di cecetan terus kemudian berharap balik ngasih respon yang baik. Padahal itu kan seperti itu. Kalau mau ngasih bentuk rasa cinta, ya kasih aja. Aku baik ke kamu. Udah aku tidak kasih perhatian. Gak usah mikir baliknya apa gitu. Pun sebenarnya saya berani ngomong seperti ini itu, aku berani bilang ini bukan omong kosong. Karena sesuai pengalaman pribadi saya. Aku mau bilang gitu. Pengalaman pribadi saya di awal tadi kan saya sudah bilang udah pacaran 4 tahun. Fact-nya itu adalah setahun pertama saya dikacangi. Maksud saya dikacangi itu kayak itu loh. Kamu di chat itu bikin cerpen. Oke, udah makan belum? Aku tadi makan ini. Udah? Belum? Iya, belum? Enggak. Selama setahun. Bener, ini fakta. Selama setahun. Tapi kemudian terus saya berpikir kan, memang saya dulu pernah merasa insecure apakah memang saya nggak cukup buat dia kok tanggapannya seperti ini. Nah, terus saya punya prinsip nggak mau kalah sebelum berperang. Kemudian saya ungkapkan perasaanku, gitu lah. Iya. Tapi saingannya banyak, Mas. Saya nggak tahu, saat itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu, ya. Saya jujur saya nggak tahu. Ya, persetan aja, saya mau ngungkapin aja, terus kemudian delalahe mendapat respon yang baik juga. Setahun ya? Setahun bro. Setahun bro, tanya teman-teman saya itu. Setahun bro. Sungguh inspiratif loh buat saya. Jadi saya tertrigger lagi gitu. Saya percaya diri, wah ini terlalu over ya. Enggak masalah. Untuk melawan keinsecurean tuh dibanting dengan overconfident enggak masalah. Biar seimbang kan gitu. Mungkin sekarang saya chat lagi.
Terlalu cepat. Wow. Langsung. Seperti itu. Tapi aku takutnya itu mengganggu gitu loh mas. Misalnya orang udah punya pacar, tapi kita ingin memberikan bukan afeksi, semacam Perhatian. Iya. pada orang yang kita cintai. Iya. Nah, apakah itu kita jadi seperti hama mas? Nah ya, Hubungan mereka gitu. aku bilang kan sewajarnya, dan yang mengerti itu kan yang bersangkutan. Kayak misal Fadil nyoba ngasih perhatian aja dalam bentuk chat, Fadil sendirilah yang bisa merasakan dia terganggu nggak dari bahasa-bahasa chatnya atau gimana. Nggak mungkin aku yang ngerti, Fadil yang melakukan, aku yang ngerti, nggak mungkin. Nah, sewajarnya itu kamu bisa menyadari keadaannya. Apakah dengan aku melakukan ini dia terganggu atau enggak? Kalau dia fine-fine aja ya udah kita lakuin. Kalau dia agak gimana, mungkin kita kurangi kadarnya atau diubah dalam bentuk lain sewajarnya. Bener juga, kayak mau ketawa-ketawa. Kisah aku emang agak gini, Mbak. Ini nggak dari kuliah loh, Mas. Iya, dari iya, SMA ini aku. Alright, iya. Saking parahnya dulu. Itu aku mau ketemuan nih sama si cewek si doi. Oh iya. Muter-muter lari loh. Muter-muter. Ya kan, aku dihindari. Aku nggak tahu kenapa aku dihindari gitu loh. Iya kan, sungguh tragis nih. Emang kisah si tahu tuh. Nggak tahu ini. Mbak kamu jahat banget mbak, ya Allah. Mbak yang di Paragon. Makanya di mobil manual tuh ada gigi R berfungsi lah itu lah. Iya mas, langsung mundur. Aku mundur alon aku. Nah, mungkin karena itu mas, aku terbawa stigma seperti itu, trauma ya katakanlah. Iya. Bisa jadi trauma, bisa jadi. Ketawa-ketawai, lihat bahwa kisahnya kan. Oh. Nah, ketika aku pikir banyak kasus-kasus trauma terhadap trauma di masa lalu tuh kemudian mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan sekarang. Yang salah itu bukan orang yang melakukan mengalami trauma itu. Yang salah aku pikir bukan yang salah, yang seharusnya dilakukan adalah lingkungannya. Itu pun menjadi salah satu tujuan dari teman Indo. Maksudnya nge-reach orang-orang seperti itu. Karena memang solusinya sebuah traumatik gitu, dia bercerita. Walaupun itu katakanlah kasar kata itu bukan sebuah solusi, itu sedikit banyak akan mengurangi beban trauma tersebut. Makanya kita menemukan orang yang mengerti gitu. Ben lega, setuju. Seperti itu. Aku rada lega nih mas. Alhamdulillah. Aku iklan viral gitu. Nanti bosen gitu. Orang-orang mas bersanda. Tidak apa-apa. Mungkin aku memutuskan saat ini istirahat lereng. Ketemu sepatu dulu mas. Nah, perihal hubungan nih, aku masih menyinggung hubungan tadi tentang leren, tentang menahan diri untuk mencari pasangan itu juga penting. Dalam suatu momen special case itu penting. Katakanlah ada, misal aku kasih contoh aku sendiri aja. Iya. Aku kasih contoh aku sendiri. Aku susah dapat pasangan karena misal yang udah setahun terakhir aku nyari sana sini kok nggak dapat. Barangkali aku harus melakukan yang namanya puasa. Puasa itu kan menahan. Arti hakikatnya menahan. Puasa itu menahan. Terus kemudian aku puasa untuk mencari. Aku puasa untuk hunting. Takutku gini, kenapa puasa harus dilakukan? Takutku ketika aku terlalu fokus untuk melihat ke depan, memfokuskan suatu target. Aku takut hal-hal yang dekat di sekitarku, aku nggak nyadari itu. Jelas ada peribahasa, semut di ujung pulau itu lebih kelihatan daripada gajah di pelupuk mata. Itu sering terjadi, jelas. Benar. Sering terjadi. Kayak misal banyak untuk siapapun lah cowok atau cewek yang terlalu ngasih standar dalam ngasih nyari pasangan. Standar itulah yang terkadang membutakan orang-orang terdekat dia yang memberi perhatian lebih. Dia nganggap itu biasa aja, padahal sebenarnya enggak kalau misal disadari betul gitu.
Lah gimana, Bo? Kayaknya bukan tanpa alasan saya relate ngono lho. ngobrol sambil ngeliat Simbok gitu. Lah iya. Nggak sengaja banget nih kayaknya, coincidence lah. Ada di Senayan. Mungkin nggak gitu ya, kalau aku kan tadi juga bilang apa, itu tuh sebenarnya bukan hal biasa tapi nganggapnya biasa. Iya, iya. Karena kalau aku circle kan banyaknya cowok, nah mereka tuh juga gemati gitu loh sama Tuh, aku. tuh. Nah jadi aku juga nganggap mungkin ada orang yang bermaksud enggak, masalah lebih dari itu tuh anggapnya biasa aja, karena aku diperlakukan seperti itu sama teman-temanku gitu. Kalau aku gitu Iya, iya. sebagai cowoknya ya. Iya. Tips-tips buat temen yang bukan Iya. cowoknya ini. Mas, ngomongin soal mencari-cari nih. Mencari-cari gue. Dulu tuh saking jombloannya aku nih, mencari di YouTube loh. Apa? Mencari apa? Mencari cara menggait wanita. Wah, Oke. saya lihat tipsnya satu-satu dulu. Saya baru tahu ini. Saya baru tahu. Ini buat teman-teman ya, ini saya jomblo banget nih. Aku mencari di YouTube tuh gini mas. Mereka tuh selalu menetapkan trik yang dimana kamu nggak cukup hanya ngechat satu wanita gitu. Harus Ya. minimal 5 nih, sampai inget banget. Ada minimal, lima. oke. Minimal 5. Nah, menurutmu nih mas, apakah benar trik seperti itu gitu? Kupikir tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Nggak ada yang benar-benar, nggak ada yang benar-benar salah. Cuman di bawah benar dan salah itu ada baik dan tidak baik kan gitu. Oke, benar. Nah itu pun tergantung pribadi yang bersangkutan. Balik lagi ke prinsip masing-masing. Ketika misal aja Mas Fadil menganggap prinsip itu it's okay, ya udah it's okay. Aku pun tidak bisa, aku sebagai orang lain nggak bisa mengatakan itu salah, karena itu prinsipnya Mas Fadil. Tapi ketika misal itu prinsipku bilang itu kayaknya nggak pas gitu loh, karena kita berinterak dengan beberapa orang dan interaknya itu bukan interaksi biasa, itu menyambungkan perasaan satu sama lain. Kalau misal di prinsipku itu nggak baik ya, aku bilang ya it's okay, it's okay untuk tidak harus 5 orang gitu loh. 10 tadi. Tapi kalau aku sih sebenarnya agak slack ya sama prinsip trik tadi itu. Karena menurutku sebuah hubungan itu bukan dilihat dari kuantitas, Betul. dari kualitas. Wow. Setuju. Tetap jadi teman dulu mas. Setuju. Ya, Bener nggak sih mas? betul. Love is not about quantity but it's about consistency. Bener. Iya, ketika memang aku selalu mendukung orang itu gini, ketika dia udah berani cerita, Cit, aku suka A gitu, aku selalu support dia, kejar, kasih konsistensi. Itu pun jelas loh, kalau misal analogi benda mati itu, yang bisa mengalahkan batu itu apa? Yang bisa menghancurkan batu itu air, jelas. Benar, air. Sesuatu yang lembut dan terus menerus, Bener. batu hancur. Karena lihat aku di Twitter. Jadi Bener bu, bener. Jadi tuh ya. air tuh bisa menghancurkan batu. hati sekeras apapun, aku cukup yakin itu bisa dilelehkan dengan konsistensi. Jadilah seperti air, aku selalu bilang gitu. Selalu air kan tidak pernah mempertanyakan kenapa dia jadi air dan bagaimana cara menjadi air, mengalir aja kan gitu. Ya udah, kasih konsistensi, jangan pikir yang lain-lain kan gitu. Bener. Relate banget nih karo kehidupanku sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini agak lega dikit lah. Tapi memang hambatan dari ketika kita ingin menjadi air itu emosi ya mas ya. Kenapa emosi? Jadi tuh kadang aku tuh nggak tahu mengapa ya. Aku tuh susah untuk konsisten gitu loh. Karena mungkin terbebani oleh emosiku atau keegoisanku sendiri gitu loh. Nah, menurutku itu yang membuat diriku kayak jadi kayak kurang kan apa ya? Ketika kita berpikiran untuk menjadi sebuah orang yang negatif thinking atau segala macam kan berdasarkan emosi kita sendiri kan sih? Iya. Itu nggak salah untuk apa ya, menyadari diri sendiri. Aku masih negatif, aku kurang positif, itu nggak salah. Maka aku bilang kita hidup di lingkungan sosial, kita makhluk sosial. Peran lingkungan itu penting. Jadi seseorang itu katakanlah dia bilang aku negatif, itu nggak salah. Itu adalah tanggung jawab lingkungannya. Maka setiap pribadi dari kita tuh sebenarnya
aku bilang wajib untuk memahami hal-hal dasar untuk menjadi manusia seperti itu. Ketika seseorang membutuhkan tangan, kita beri tangan. Ketika seseorang membutuhkan telinga, kita beri telinga, kan seperti itu. Selalu konsepnya seperti itu. Kita diberi apa, kita menyebarkan itu. Kita memberi apa, kita. Kalau aku kasih contoh tarian Darwis, kalau kamu tahu tarian Darwis nggak? Tarian Darwis itu yang tarian sufi yang muter-muter. Iya betul, jubah besar. Kalau kamu perhatikan, itu tangannya dia itu, tangan kanan itu telapaknya menghadap ke kanan, ke atas, tangan kirinya menghadap ke bawah dan dia berputar seperti itu. Itu ada filosofinya. Maksudnya tangan kanan itu dia dirinya itu sudah menerima hal-hal baik dari Tuhan, kan gitu, dari lingkungannya, dan tangan kirinya itu kenapa menghadap ke bawah? Dia menyebarkan itu. Dan kenapa dia berputar? Selalu lakukan hal-hal seperti itu. Ya, terus seperti itu. Itu ada kok di video klipnya Dewa ya, tapi aku lupa. Ya, Dewa yang satu itu. Oh ya, satu. Hmm. Ya, kalau ngomongin hubungan ini bisa sampai subuh ini. Bisa, saya siap. Sampai subuh ini. Siap banget. Saya udah biasa. Mungkin Mbak ada nggak nih cerita-cerita lagi nih? Soalnya nek dari aku nih wes bisa dikatakan malah overall konyol nek dari aku gitu loh. Nggak, Tapi tidak ada yang konyol. Oh, tidak ada yang konyol. Konyol. oh gitu ya. Apa ya, cerita apa ya? Oh kalau ini Mas, aku ada cerita lagi. Oke. Kebetulan nih. Kebetulan. Temanku tuh curhat ke aku. Jadi gini Mas, dia itu terhalang cinta oleh agama. Dan Ya. jeleknya gini. Menarik. Dan jeleknya gini. Ini tidak ada kopi ini, berat ya. Semakin malam, semakin lama semakin berat nih bahasan nih. Oke. Dan gini Mas, menurutku ketika temanku itu curhat ke aku dan dia bilang pasangannya itu bilang gini kan dia, mantan sih, mohon pasangan. Aku tuh udah cerita ke orang tuaku terkait agamamu gini dan aku tidak bisa mengenalkan dirimu. Otomatis aku harus memutuskan hubungan ini karena orang tuaku tidak merestui. Dan menurutku ya Mas, itu tuh bukan hal dasar dalam kita mencintai gak sih? Jadi temanku tuh kayak nanti bersemili loh, nanti sih mergo agama gitu. Iya. Dan jeleknya lagi, setelah seminggu udah balikan sama mantannya. Wah Allah, itu yang beda. Oh, yang seagama. Nah, menurutku tuh alibinya dia gitu loh. Iya, alibi ya. Masuk. Ya, kalau aku boleh menanggapi perihal kasus LDR ya, long distance relationship yang itu. Aku bilang itu bukan sebuah masalah juga untuk kita terpaut perbedaan agama. Jadi aku sedikit nggak setuju dengan statement kayak kita diancam aku milih Tuhanku atau aku milih Tuhanmu kayak gitu. Aku nggak setuju banget karena balik lagi pada dasarnya ketika kita sudah kita udah attract pada seseorang, kita punya perasaan. Pertanyaannya adalah perasaan itu datang dari mana dan yang ngasih siapa? Coba datang dari mana dan yang ngasih siapa? Jadi yang di atas, aku mempercayai itu dari yang di atas. Jadi agak lucu lah katakanlah ketika memang kasusnya yang di atas tuh sengaja ngasih sebuah perasaan gitu ya pada seseorang yang berbeda agama. Terus kemudian tiba-tiba memang di skenario untuk ditembak, kamu milih aku atau milih dia gitu. Enggak konkret lah katakanlah seperti itu tuh. Baru kembali lagi bahwa memang ketika seseorang bisa memahami perbedaan antara tadi itu kagum, sayang dan cinta, hal seperti itu tidak mampu untuk menjadi batasan seseorang mencintai seseorang yang lain. Jadi katakanlah aku atau Mas Fadil katakanlah Mas Fadil mencintai seseorang yang beda agamanya. Udahlah ya, masalah mau dibawa kemana, masalah pacaran atau enggak itu hal terakhir. Karena kita hidup itu untuk menjalani dulu. Kita boleh ngeplan, tapi kan kemudian jangan terlalu terpaku pada itu. Belum terjadi kok terus kemudian memutuskan. Dan ketika kalau mau banyak kasus pasangan yang sudah menikah
beda agama dan mereka baik-baik saja itu sangat banyak. Saya nggak hafal dan silahkan cari di Google sendiri kan gitu. Sungguh sebenarnya cinta itu orangnya emang terdengar kayak ringan gitu, tapi Menye zaman Iya. sekarang pembahasan cinta itu menye lah, seringkali disepelekan, padahal banyak konsep hidup tuh dasarnya cinta. Kalau orang belum paham apa itu definisinya aja susah untuk melakukan penyikapan hal seperti itu. Dan saya pribadi juga ada pengalaman. Waktu itu saya masih SMA dan track pada seseorang yang beda agama dengan saya. Saya cukup menyesal dengan apa yang saya lakukan saat itu. Saya bilang pada saat itu saya masih bocah. Saya tipikal orang yang tadi yang diceritakan Mas Basit, memutuskan sebelum menjalani. Itu pun saya sudah membawa itu ke perbincangan ke orang tua. Gitu. Maksudnya saya menyesal itu bukan saya sekarang sudah punya pacar terus pengen balikan ke dulu lagi. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya saya menyesal apa yang saya lakukan pada saat itu. Kalau misal saja sekarang ini saya mengalami hal seperti itu, saya nggak akan melakukan hal yang sama seperti yang dulu. Saya akan menjalani aja. Karena saya maksudnya cinta itu ya memberikan aja, mempersembahkan aja, nggak akan terbatasi oleh apapun, karena seperti itu. Bener. Dapat poinnya enggak ya? Dapat ya? Dapat kok Mas. Sebenarnya permasalahan tentang ya sensitif seperti itu kan relate gitu loh ke masyarakat gitu loh. Relate dan penting untuk didiskusikan. Terkadang Iya. Terkadang orang tuh masih menganggap sesuatu tabu untuk dibicarakan. Itulah yang menghambat untuk proses gitu loh. Orang jadi nggak ngerti sudut pandang orang lain, nggak ngerti ini solusinya seperti apa. Dia bergumul dengan pikirannya sendiri, dengan asumsi-asumsinya sendiri. Padahal kan terkadang dan ataupun seringkali kita butuh pendapat orang lain. Masalah juga nih, misal tadi aku sedikit bawa ke salah satu orang yang DM teman Lindu. Banyak, aku bilang banyak. Mereka curhat intinya gini, kok aku sering berantem sama pasanganku. Nah, yang sering aku lontarkan pertanyaannya adalah, apakah kalian saling mencintai? Dan hampir semua dari mereka menjawab, iya, kita saling mencintai, kami saling mencintai. Nah, aku langsung bilang, itulah akar permasalahannya. Loh, kenapa Min? Gitu kan bilangnya. Min. Kan admin bro. Min. Iya, Min. Anonymous. Operator Telkomsel Iya. Twitter. Nah. Kenapa gitu Min? Ya karena kalian saling mencintai. Kalau suatu hubungan dua arah itu seperti magnet. Ketika kutub positif bertemu kutub positif, mereka saling repel, mereka saling menolak. Kutub negatif ketemu kutub negatif juga mereka saling menolak. Nah terus yang harus dilakukan adalah ngerti role play. Ketika memang aku lagi pengen mencintai, pasangan pun harusnya menyadari bahwa role-nya dia harus dicintai. Means mencintai adalah memberikan, mengasihi, menyayangi, itu kata aktif. Pak aktif bener. Kalau yang dicintai itu ya dimanja, pokoknya di yang pasif. Karena memberi, menerima itu kutub positif ketemu kutub negatif itu yang klek. Jadi terkadang tuh ketika memang kutub positif ketemu kutub positif ya, mencintai ketemu mencintai. Biasanya nih sepengalaman saya, mereka akan melakukan komparasi. Dan ujungnya berantem. Komparasi yang termasuk adalah gini, aku ngasih kamu kayak gini, kamu ngasih aku seberapa? Yang tadi itu, nyambung gitu yang tadi itu, komparasi. Nyambung banget. Nah itulah, terkadang juga pengertian role play itu penting juga. Banyak sekali. Maka memang setuju Mas Baca tadi, kalau perbincangan seperti ini bisa sampai subuh, iya memang benar. Banyak sekali yang harus dibahas untuk mencapai sebuah hubungan yang ideal. Kan gitu. Makanya itu Mas, terkadang tuh ketika kita ingin mencintai seseorang tuh pasti kan nggak jauh nih sama dengan kata-kata rindu gitu loh. Ya. Apalagi masa-masa sekarang, Tuh. susah banget
nek wong rindu itu biasanya kan udah dari visualnya gitu loh. Wah, aku kangen Kindra gini. Dan apa ya? Gue rasa kayak ngono, Mbok. Dan aku baru dapat insight baru sih sebenarnya dari Mas Ocit bilang tuh. Mencintai itu nggak harus memiliki, bener nggak Mas? Setuju. Nah, dari tadi itu katanya terngiang-ngiang loh di otak lu dulu. Ternyata gitu. Mungkin itu dari sisi keegoisanku seperti itu Mas. Mungkin ya, aku mikirnya aku mencintai ini dan aku harus memilikinya gitu loh. Nah menurutku tuh, dan aku yakin stigma seperti itu banyak tersebar luas dulu di masyarakat. Iya. Ya karena itu tadi belum sampai ke orang-orang, belum sampai ke pemahaman bahwa mencintai itu nggak perlu memiliki. Mencintai hanya sebatas memberi, mempersembahkan. Cukup itu ya, cukup, titik. Selebihnya itu kamu pengen apa dari dia itu udah pamrih, sekecil apapun itu. Tapi memang ini sudut pandang dari searah ya, untuk kita memberikan kepada orang lain. Kalau aku giring ke kotak pembahasan sebuah hubungan dua arah, memang hal itu perlu disadari. Maksudnya gini, tadi itu ketika memang katakanlah memberi terus dari sananya, pihak sananya juga berpikiran memberi, ya itu sebuah hubungan lempar-lemparan seperti itu memang untuk menjadi harmonis memang seperti itu. Jadi ketika pamrih pun punya dua sisi, ada baik ada buruknya. Ketika baru di fase tahap awal untuk mendekati terus kamu udah pamrih, itu kalian tuh kalau bahasa Jawanya itu keliru. Nah kalau udah berhubungan, rasa pamrih itu juga terkadang diperlukan untuk menjaga keharmonisan. Gitu. Afeksi. Kata umumnya adalah afeksi. Kita membutuhkan afeksi. Kita semua. Mau bilang orang itu, aku nggak butuh afeksi. Itu aku bilang bullshit. Entah dia yang nggak menyadari atau dia nggak mau mengakui. Kita semua butuh afeksi. Sekecil apapun. Afeksi apa? Means perhatian. Aku tidak menyudutkan istilah introvert ya. Aku beri contoh seperti itu. Seorang introvert pun sekecil apapun dia juga butuh afeksi. Benar, setuju kalau itu. Mungkin kalau ini ya, mungkin yang pendengar sekarang ini kalau misalnya memang ada yang dari kalian ada introvert dan saya ada salah kata mohon dikoreksi. Tapi pengalaman saya sekecil apapun orang introvert pasti butuh afeksi. Butuh afeksi. Semandiri, sealfa apapun, semandiri apapun, sedominan apapun seseorang, dia butuh afeksi. Kalau nggak ada yang butuh, Soekarno tuh nggak. Soekarno loh, bapak proklamator. Sekeren apapun dia masih butuh untuk cerita ke istrinya. Sekeren apapun Jenderal Sudirman, gitu, Mbah Dirman gitu, dia masih butuh cerita untuk ke istrinya. Jadi sehebat apapun, aku punya prinsip bagus ini, teori bagus. Sehebat apapun seorang laki-laki, yang lebih hebat adalah istrinya, pasangannya. Wah, wanita ini dijunjung tinggi. Iya. Mas Ocit nih. Memang perempuan memang mulia sekali memang. Bukan tanpa alasan Nabi Muhammad menyebutkan perempuan itu 4 kali dulu kan. 3 atau 4 ya? 3, sorry. Ibu-ibu ya? Iya, 3 kali sebelum menyebutkan laki-laki yang itu. Betul. Oh, itu. Baru mencari-cari. Tapi banyak sih Mas permasalahan tuh. Cuman aku sampai saking banyak masalah tuh aku sampai bingung gitu loh. Apa yang harus aku ceritakan gitu loh. Karena selain aku memberikan output ke Mas Ocit, aku tuh juga menerima input dari beberapa orang gitu. Nah itu tadi, kamu punya kesempatan untuk melakukan tarian Darwis dalam bentukmu. Oh gitu. Iya kan? Barangkali di diskusi kita ini, masing-masing dari kita pun aku sendiri misal dapat sesuatu dari diskusi ini, aku bagikan ke orang lain. Oh. Nah kayak gitu loh. Punyailah prinsip seperti itu. Kamu mendapat hal baik, sebarkan hal baik itu ke orang lain. Bayangin aja ketika setiap orang punya prinsip seperti itu, terus gimana jadi dunia ini kan gitu. Kayak lagunya John Lennon, Imagine. Waduh, aku nggak dengerin. Yang
and the world will live as one. Oke, ya bisa. Liriknya seperti Boleh, itu. boleh. Aku ada satu cerita lagi sih, Mas. Boleh. Jadi aku nggak tahu ya. Aku tuh kadang agak jelek ketika aku memberikan saran ke temanku yang satu ini. Jadi temanku ini punya suatu hubungan yang kupikir toksik ya, karena aku nggak tahu ya. Tapi menurutku deskripsinya temanku ini dari anak luar, bukan anak industri. Jadi sajak ruangmu kaget loh. Jadi dia tuh gini, Mas. Menurut dia si orang yang memberikan cinta ke dia itu sayang gitu loh ke dia. Tapi kalau menurutku pribadi, kok menurutku tidak menunjukkan hal-hal yang memiliki hal-hal yang sifatnya mencintai itu. Karena kayak dia ngechat itu, ya kalau ngechat sih ya Mas, perspektif orang beda-beda ya. Tapi dan dia itu momentumnya tuh kadang banter, kadang alon, kadang banter, kadang kayak tarik ulur. Dan itu nggak hanya 2 atau 3 bulan, Mas, hampir setahun lebih gitu. Dan itu katanya masih di masa-masa PDKT. Dan temanku tuh sempat bilang kayak, aku udah capek gini. Udah capek karena si temanku ini juga mendengar rumor katanya kalau dia tuh udah deket sama cewek lain atau gimana gitu loh. Nah, untuk menyikapi hal ini seperti ini, sebagai si cewek ini gimana Mas menurut Mas? Apakah harus disudahi ataukah tetap dipertahankan? Tapi kalau aku dengar dari temanku ini, dia tuh sebenarnya benar-benar cinta tuh sama dia karena dia tuh sudah memberikan perhatian yang lebih ke dia itu. Terus terkadung seneng hatinya. Nah, kuwi lho. Ini untuk ceweknya atau untuk Fadil sebagai pendengarnya? Pendengar temanmu itu? Untuk ceweknya aja sih. Ceweknya. Aku hanya penyalur. Aku pikir sih gini ya, aku selalu ketika memang dicurhati orang itu, aku bilang nggak berani untuk ngasih solusi secara konkret. Aku selalu bilang di awal kalimatku adalah mungkin gini, mungkin gini. Biar apa? Biar dia bisa memproses di pikirannya sendiri, otentiknya gimana. Jadi enggak seperti ini. Aku takutnya ketika memang solusiku salah, itu dosa jariah kata saya. Dosa jariah. Enggak hanya pahala jariah, dosa juga jariah bisa. Kayak gitu. Aku takutnya gitu. Jadi memang yang bisa aku lakukan, misal aku punya pendengar aku bilang klien seperti itu, tujuan minimal yang aku harus dapatkan adalah aku menjadi pendengar dia. Dan untuk memberi solusi dia harus ngapain itu hanya sebatas solusi, tidak memaksa kamu harus ini, enggak. Jadi beda yang mutusin gitu. Itu terserah dia. Nah, iya kan? Ya, itu terserah dia. Ya mungkin kalau gini. Kalau kamu gini. Iya. Berarti itu aku ambil keputusan sendiri. Iya, hal minimal yang harus kita capai, kita bisa jadi pelipur hatinya dia gitu. Ketika dia sedih datang ke kita harus bisa nampung kesedihan itu gitu. Jadi dia harus ngapain tuh sebenarnya ya itu sebenarnya terserah dia, pada dasarnya terserah setiap orang yang bersangkutan. Kita hanya bisa ngasih solusi, kita hanya bisa ngasih saran dan tempat untuk katakanlah berteduh lah, untuk pulang gitu. Tapi masalah tadi ketika aku dengar Mas Fadil ngomong aku udah capek itu, orang itu bilang aku udah capek. Nah ini juga sering terjadi di hubungan orang. Aku udah capek sih untuk ngejalani. Padahal arti kata capek itu adalah istirahat, bukan berhenti. Ketika kita capek, kita istirahat, bukan berhenti. Seperti kita maraton lari gitu, kita capek itu bukan berhenti maraton, kita bukan berhenti lombanya, kita istirahat dulu. Baru kalau udah capeknya hilang, kita jalan lagi. Misal kaki gitu ya, kita jalan pakai kaki. Yang capek kaki kanan, yang berhenti semuanya. Nggak bisa kita capek kaki kanan berhenti itu kaki kiri masih jalan. Enggak, seperti itu. Nah hubungan juga analoginya bisa seperti itu.
Itu saranku bagi ceweknya temannya Mas Fadil tadi, kalau misal capek ya udah istirahat dulu, take your time, lakuin apapun yang bisa bikin capekmu hilang. Kalau udah nggak capek lagi, jalani lagi. Itu berhasil atau enggak sebuah hubungan itu bukan urusan manusia. Selalu hasil akhir itu bukan urusan manusia itu hanya urusan yang di atas. Manusia hanya disuruh untuk berusaha selalu. Bener sih, bener. Itu Kayak kata-kata yang Kunto Aji. apa? Semesta yang apa tuh, lupa aku liriknya. Aku nggak dengerin Kunto Aji. Oh, nggak dengerin ya. Wah, Kayak misal itu apa ya analoginya? Orang tanya, kira-kira dia jodohku nggak ya? Nggak ada yang bakal tahu. Pun aku bilang nggak ada yang benar-benar tahu seseorang itu jodohnya atau bukan. Yang bisa kita lakuin sebagai manusia biasa, kita coba untuk berusaha. Terserah persetan aku bilang itu jodoh kita atau bukan. Kita berusaha itu juga diapresiasi sama yang di atas. Aku percaya konsep seperti itu. Jadi janganlah untuk belum apa-apa terus kemudian mikir berat, dia jodohku bukan ya, jangan-jangan aku udah lakuin ini itu terus dia bukan jodohku. Ya siapa yang tahu dia jodohmu kan gitu. bener. Mungkin segini aja ya. Kalau dilanjutin ntar malah ada beberapa Capek ya. Iya, kalau misal memang ada teman-teman pendengar gitu masih kurius terhadap kasus-kasusnya, punya kasus-kasus terus pengen cerita, langsung aja. bisa langsung mampir ke Twitter atau IG Teman Rindu. Gas Nova Vivo langsung Ya. aja dicek ke kanalnya Teman Rindu gitu. Ya di sana masih banyak orang yang lebih profesional dan lebih berkompeten lah dari saya. Psikologi langsung ya, orang psikolog langsung lah. Bless. Mungkin segini aja dulu kali ya, Mbak. Nah, kalau mungkin teman-teman nih mau dengerin lagi ya tunggu sesi selanjutnya lah. Pasti kita akan ngobrolin tentang hal-hal santuy dengan orang-orang yang berbeda gitu. Sesuai dengan tema yang akan kita rancang sendiri gitu kan ya. Mungkin sekian dari kita ngobrol-ngobrol MNB. Cabut. Oke, Terima kasih.